Hai, jumpa lagi dengan Mbak Melati dari Jawa Timur. Rahayu semua, lagi agak-agak sedih ya. Sedih-sedih gimana gitu. Tadi ada kabar, wah langsung viral itu, tentang terjatuhnya Ibu Iriana. Ya, kita nggak apa, kita nggak setolol kadrun lah. Jadi kita jadi sangat sedih lah, walaupun kita para pecinta Nusantara selama ini menginginkan Ibu Iriana jangan berubah dari warna Nusantara. Jadi kita agak-agak gelo sih, memang agak gelo ketika Bu Iriana ikut-ikutan yang membisikin beliau untuk ikut-ikutan jadi merubah warna Nusantara dengan terus memakai jilbab. Karena kita mestinya tahu, seharusnya kita tahu semua itu bahwa jilbab itu bukan budaya Nusantara. Kita benar pakai tutup rambut, tapi rambut kita itu tidak macam yang didengung-dengungkan si Wahabi, HTI itu enggak. Kita rambut masih boleh kelihatan kalau Nusantara itu, karena kita itu wangsanya bukan wangsa Chandra macam gurun, bukan wangsa bulan, kita itu wangsa matahari. Jadi seperti leluhur kita Nusantara mengakses energi mataharinya luar biasa gitu loh. Beda dengan gurun. Gurun itu bulan. Jadi sama matahari enggak banget tuh. Jadi makanya ditutupi seluruh tubuh gara-gara mereka memang menghormati leluhur mereka. Nah, kita sebagai orang Nusantara kok dengan bodohnya ngikut-ikutan wangsa Arab. Ini kita nggak ngerti sama sekali. Saya juga baru ngerti-ngerti ya setelah ikut-ikut banyak hal tentang kenusantaraan, kita baru ngerti. Selama ini kita memang dijejali dengan ajaran-ajaran dari gurun, jadi nggak ngerti sama sekali. Selama ini kan ajaran Nusantara jangan dilenyap-lenyapin. Pokoknya inginnya dirubah, pokoknya jangan sampai muncul gitu. Ya itu nggak seperti nggak apa nggak jauh dari peribahasa sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya terjatuh juga ya. Jadi saat ini memang sudah waktunya ya, sesuai dengan Eyang Sabdo Palon menyatakan bahwa 500 tahun kemudian untuk Eyang Sabdo Palon akan melihat kita sudah benar-benar berbudi belum. Dengan ajaran gurun itu kita bisa benar-benar berbudi, benar-benar bisa jaya apa belum? Apa malah arogan, yang lain disalah-salahin karena tidak sama dengan mereka, tidak memakai jilbab gitu. Yang barusan hijrah-hijrah itu loh, lambenya dengan santainya bilang katanya yang lupa ingatan segala macam. Paham apa enggak? Mereka itu telah murtad dari Nusantara sebetulnya. Itu loh. Istilah-istilah murtad itu sebetulnya bisa dipakai untuk orang-orang yang melupakan ajaran Nusantara. Murtad. Semua memakai bahasa-bahasa kita sendiri juga loh sebetulnya. Baru diwalik nggak karo-karuan, nanti kalau nggak ikut gurun dikata murtad lah, dikata kafir lah, dikata segala macam. Ya ini kafir ini bisa diwalik untuk orang-orang yang budek hatinya kepada Nusantara, kotor hatinya, kafir itu namanya. Loh bisa kan? Tinggal malek. Jadi kalau nggak bisa berbudi sebagaimana
yang diharapkan oleh yang sabdo palon, ya akhirnya ya semua akan berteriak seperti ini. Gitu loh. Kudu diusahakan hatinya itu. Gimana agar kita bisa menghargai manusia lain. Orang Nusantara itu sudah berusaha menghargai ajaran gurun sedemikian rupa sudah. Sekarang udah saatnya mereka itu pada bersuara. Ya bersuaranya ya karena memang apa ya istilahnya ya rasukan dari leluhur-leluhur bangsa sendiri. Leluhur itu dalam bekerja ya enggak gemeng-gemeng gitu, itu makanya semua berteriak itu ya memang kerja alam, kerja leluhur kita gitu ya. Macam saya itu siapa nyangka jejak saya itu orang yang fanatik Islam banget, fanatik gurun banget, dan yang saya dusur-dusur ya gurun banget, Ka'bah banget. Jadi waktu sholat ya yang diingat ya ini menghadap ke kiblat sana. Ini enggak, ketika saya terus bersuara ini karena saya prihatin dengan keadaan kita sendiri, keadaan mayoritas yang berusaha untuk terus mensuarakan tentang gurun terus. Kasihan itu loh yang orang-orang Nusantara yang berusaha untuk melestarikan Nusantaranya itu loh. Mereka mempunyai keyakinan sendiri. Sudah ya teriak-teriak untuk mengikuti gurun terus itu. Malah diolok-olok yang tidak ikut gurun dikata lupa ingatan segala macam. Enggak genah itu namanya orang seperti itu. Kembali ke Bu Iriana tadi ya. Jadi Bu ya, kok ya eram tenan gitu loh Bu. Tapi yo memang nggak banyak kejadian apa acara besar-besar itu terus ada yang sampai jatuh. Ya kita maklum Bu Iriana memang sangat-sangat capek ya, barusan dari Kamboja itu. Nah ini waktu ke Kamboja itu berpakaian ala Nusantara. Saya itu loh sangat marem banget kemarin itu. Yo Bu Iriana enggak seperti yang kemarin-kemarin macam orang yang pulang umroh. Sudah marem saya itu kemarin itu. Terus cara peresmian masjid di Solo, capek Bu Iriana itu. Terus bisa jadi ini setelah peresmian di Solo, setelah itu ke Bali. Nah ini alam berkehendak. Jadi Mbok Yao yang tempat ibadah lainnya juga diperhatikan seperti itu. Jadi bukan cuma masjid saja yang diresmikan, resmikan sana sini, resmikan masjid sana sini, resmikan umat, tempat ibadahnya umat itu saja. Ini loh yang saya inginkan, keadilan itu. Malu saya dengan minoritas kalau kita itu cuma memperhatikan golongan kita sendiri. Ini pemuka agama kudu bersuara. Jangan terus malah bikin fatwa kalau membela orang non muslim ikut-ikut jadi non muslim. Itu yang radikal kan bilangnya seperti itu. Kalau ini yang mayoritas nggak bisa bersuara, berarti dia ikut orang-orang yang radikal itu. Gitu ya. Heran saya. Oke. Saya kira segitu aja dulu. Mudah-mudahan Bu Iriana kuat. Tapi enggak kok, tadi setelah berdiri gitu Jemeneng dibantu oleh orang-orang ya yang biasa menemani Bu Iriana. Tadi ada yang komen,
itu mestinya Pak Jokowi itu langsung membantu. Itu juga bukan seperti itu juga drone. Oh, sok-sokan. Oh, seharusnya seorang suami harus langsung membantu istrinya. Itu namanya seorang suami yang baik. Drone, beda drone. Acara resmi seperti itu. Sementara banyak pembantu sekitar kita. Lo masa yang akan junjung kita sendiri? Itu otaknya juga dipakai gitu, drone. Jangan sok-sokan sok punya istri, sok punya suami, sok banget. Dilihatlah itu untuk apa? Masa Pak Jokowi terus tiba-tiba yang harus ini Pak Jokowi masih tetap memegang astane Bu Iriana itu masih bagus banget. Keadaan resmi semua orang memandang jadi pusat perhatian. Ya yang sigap ya itu ya bener, yang pembantu-pembantu itu ya langsung sigap membantu gitu. Oh, sok-sokan. Seharusnya itu sebagai seorang suami ya yang membantu seharusnya Pak Jokowi sendiri. Itu kuadren itu otaknya gimana gitu. Raja kok iso disuruh angkat-angkat sendiri. Presiden suruh angkat-angkat sendiri. Punya pembantu drone. Ngawur saja. Oke, gitu aja ya Bu Iriana. Semoga cepat baikan. Tapi baikan kok tadi langsung dikatakan bahwa diinfokan bahwa langsung bisa berbaur dengan semua untuk menyambut para tamu. Ya, memang nggak apa-apa Bu ya. Cuma itu pesan saya, kalau bisa ya kita adil dengan semua Bu, karena kita itu seorang ibu. Kalau kita adil sama anak-anak kita jadinya seneng, tambah seneng, semua seneng sama ibu. Kita sangat-sangat, saya pun sangat terharu ketika ibu tampil, ketika ibu sangat terharu. Kemarin ketika di Kamboja itu ada diinfokan di video gitu, saya yuk langsung komen terharu gitu, ibu. Kita cinta Ibu Iriana, oke? Sampun gitu aja dulu. Mudah-mudahan keadilan segera realisasi di Nusantara. Tas badan, kita harus yakin, semangat semua, tetap melestarikan budaya Nusantara, sejarah Nusantara, adat dan tradisi Nusantara, spiritual Nusantara. Terima kasih pareng rumiyin, pareng rahayu.